wabarakatuh. Nah, coba bagian dari tadi teh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fazriana yang ingin menyampaikan sebuah dongeng. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Pertualangan Aisyah. Di sebuah kampung, hiduplah seorang anak perempuan bernama Aisyah. Aisyah berusia 12 tahun. Ia dikenal sebagai anak yang sangat rajin dan ceria. Ia sangat suka bermain, namun sayangnya ia sering lupa melakukan ibadah sholat dan mengaji. Di rumah, ia tinggal bersama neneknya yang sangat penyayang. Sang nenek tak pernah lelah untuk mengingatkannya sholat dan mengaji. Nak, sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah kewajiban untuk umat Islam karena akan menolong kita di akhirat nanti, ucap nenek dengan lembut. Namun, Aisyah selalu menjawab dengan santai. Nanti saja, Nek. Aisyah masih kecil, gumam Aisyah. Sang nenek hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Lalu Aisyah pergi ke kamar untuk tidur seperti biasa. Malam itu ia bermimpi. Ia mendapati dirinya di sebuah rumah yang sangat besar dan megah. Di segala penjuru terdengar merdu suara orang mengaji. Ia membuka sebuah pintu lalu terkejut. Ia melihat banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang duduk di kursi roda, ada yang tak bisa melihat. Namun, semuanya tampak tenang dan bahagia. Seorang anak laki-laki berkursi roda menghampirinya dan bertanya, "Kakak, kenapa ada di sini?" Jawab Aisyah bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya tidur. Lalu tiba-tiba sudah berada di sini. Jawab Aisyah dengan lembut. Anak laki-laki itu pun kembali bertanya, "Apakah kakak kagum dengan kami?" Iya, jawab Aisyah. "Kami memang anak yang istimewa, tapi kami tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Kami yakin justru dengan keistimewaan inilah kami ingin lebih dekat dengan Allah." Semua anak itu pun tersenyum bahagia. Aisyah memandang mereka dengan rasa penuh haru. "Mereka yang kekurangan saja tidak pernah meninggalkan ibadah. Aku yang sehat malah sering lalai. Ya Allah, ampunilah aku," gumam Aisyah sambil terharu. Tiba-tiba datanglah seorang kakek tua berjubah putih. Ia adalah Datuk Zuhur. "Nak, tidak sembarang anak bisa masuk rumah ini. Mengapa kamu ada di sini?" tanya Datuk dengan suara dalam namun pelan. Kemudian Aisyah hanya menjawab dan menundukkan kepala. Saya tidak tahu, Datuk. Saya merasa malu. Selama ini saya selalu malas ketika nenek menyuruh saya untuk melakukan ibadah sholat dan mengaji. Tapi melihat mereka, saya sadar. Datuk Zuhur hanya tersenyum bijak. "Lalu, apakah kamu ingin mengikuti sebuah tantangan?" Aisyah hanya mengangguk dengan ya.
Kemudian Datuk Zuhur memberikan 3 bintang bercahaya di tangan Aisyah. Jika kamu lalai, bintang-bintang ini akan menghilang satu persatu. Dan jika semua menghilang, kamu tidak bisa pulang. Kemudian Aisyah mendapati dirinya berada di sebuah lorong waktu yang berjalan sangat cepat. Hari berlalu dengan cepat. Tubuhnya merasa sangat lelah. Ia tertidur. Saat ia terbangun, satu bintang di tangannya mulai memudar. Ya Allah, kenapa ini? Gumam Aisyah panik. Sejak saat itu, ia berusaha sekuat tenaga melawan rasa lelahnya. Ia melihat jam, mengatur waktu, dan sholat 5 waktu. Lambat laun, ia mulai terbiasa. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya berada di sebuah taman bermain yang sangat indah. Di sana, ia bertemu teman-temannya. Ia bermain dengan penuh rasa riang. Saat azan berkumandang, ia ingin sholat, tapi tangan-tangannya ditarik oleh teman-temannya yang masih saja ingin bermain. Hari berlalu, 1 waktu sholat terlewat, lalu 2 hingga 3. Aisyah terlalu asyik bermain. Tanpa ia sadari, 1 bintang kembali menghilang. Aisyah terdiam dan tersadar. Tidak, aku tidak boleh seperti ini, gumam Aisyah. Kemudian ia pergi meninggalkan taman dan teman-temannya. Ia pergi untuk melakukan ibadah sholat dan mengaji. Saat dia pergi lagi ke taman, anehnya taman dan teman-teman dia menghilang. Aisyah merasa bersyukur. Dia bersyukur karena telah mengambil keputusan yang benar. Apalagi ya tantangan berikutnya, Umam Aisyah sendirian. Tiba-tiba Datuk Zuhur kembali muncul. Apakah kamu bisa membantu membersihkan rumah ini? Iya, saya bisa, Datuk. Lalu, apakah saya akan mendapatkan hadiah setelahnya? Tanya Aisyah dengan polos. Datuk Zuhur hanya tersenyum bijak, tapi tidak menjawab. Aisyah lalu membersihkan rumah itu dengan penuh sabar. Namun, anehnya, semakin ia bersihkan, semakin kotor rumah itu tampak. Tapi Aisyah tidak pernah menyerah. Ia terus mencoba. Saat azan berkumandang, ia berhenti sejenak untuk melakukan ibadah sholat dan mengaji. Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya dengan rasa bangga, dengan rasa ikhlas dan tulus. Akhirnya rumah itu bersih dan berkilau. Datuk Zuhur tersenyum bijak lalu berkata, ibadah bukan soal hadiah dunia, nak. Kamu akan mendapatkan hadiahmu di akhirat nanti, ucap Datuk Zuhur. Tiba-tiba Aisyah terbangun dari tidurnya tepat saat azan subuh berkumandang. Ia langsung bangkit dari tempat tidur untuk bersiap-siap ibadah. Ia bersiap-siap dengan hati yang ringan dan langkah yang mantap. Nenek, ketika melihat cucunya bersiap-siap untuk melakukan ibadah, nenek senyum bangga dan rasa haru. Sejak saat itu, Aisyah bukan lagi anak yang lalai. Ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih taat, dan lebih menghargai waktu yang ia miliki. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi